Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara lebih lengkap mengenai bagaimana perkembangan Nahdlatul Ulama atau NU pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya ketika menghadapi agresi militer Belanda setelah tahun 1945. Pembahasannya meliputi latar belakang, peran, keputusan penting, serta dampaknya terhadap perjuangan bangsa. Yang pertama, latar belakang. Nah, NU setelah kemerdekaan pada tahun 1945, setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum benar-benar merdeka. Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu dan Nica. Mereka berusaha menguasai wilayah strategis, terutama kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Nah, pada situasi itu memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan ulama. Apakah umat Islam wajib berjuang melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa? Nah, NU memandang bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Allah dan mempertahankannya adalah kewajiban agama NU. NU menegaskan bahwa membiarkan tanah air dijajah kembali termasuk bentuk kemungkaran dan harus ditolak. Sikap ini yang menjadi dasar perkembangan NU selanjutnya dalam masa perjuangan. Yang kedua yaitu resolusi jihad. Titik perkembangan paling penting. Pada tanggal 21-22 Oktober tahun 1945, ulama NU berkumpul di Surabaya dan menghasilkan keputusan monumental yang dikenal dengan resolusi jihad. Inti dari resolusi jihad adalah yang pertama yaitu membela tanah air dari penjajah. Hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai muslim wajib membela tanah air yang dijajah oleh negara lain. Selanjutnya yang kedua, untuk umat Islam wajib ikut angkat senjata jika Belanda kembali mulai penjajahan. Yang ketiga, kaum laki-laki dewasa harus terjun langsung membela tanah air. Yang keempat, perjuangan melawan penjajah disebut sebagai sabilillah, yaitu jalan Allah. Resolusi jihad ingin mengubah situasi nasional. Semangat perjuangan meningkat drastis, terutama di Surabaya. Seruan para kiai NU didengar oleh ribuan pemuda, santri, dan masyarakat umum. Mereka kemudian terlibat dalam pertempuran besar melawan Inggris dan Nica pada 10 November tahun 1945, yang hari ini diperingatkan sebagai Hari Pahlawan. Tanpa resolusi jihad ini, perlawanan rakyat mungkin tidak akan sehebat itu. Ini menunjukkan bahwa NU berkembang sebagai kekuatan moral dan spiritual utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, peran Laskar NU, Hizbullah, dan Sabilillah. Selain memberikan fatwa, NU juga ikut serta secara fisik melalui pembentukan Laskar, yaitu Hizbullah. Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin yang beranggotakan pemuda pesantren dari berbagai daerah. Nah, Hizbullah ini dibentuk pada masa penduduk Jepang, namun berkembang pesat setelah kemerdekaan. Ia terlibat dalam pertempuran gerilya di berbagai wilayah Jawa. Yang selanjutnya, Sabilillah. Sabilillah ini dipimpin oleh Kiai Haji Mashkur yang berisikan para kiai dan santri yang lebih dewasa. Ini aktif membantu TNI dalam peperangan di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang. Dan ini juga menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan desa dan kota dari serangan Belanda. Dengan adanya dua laskar ini, NU semakin berkembang sebagai organisasi yang tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak langsung dalam perjuangan melawan penjajah.
Yang keempat itu peran NU dalam agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Nah, agresi militer Belanda 1 dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Belanda menyerang wilayah Indonesia di Jawa dan Sumatera. Dalam situasi ini, NU menggerakkan semua jaringannya. Pesantren dijadikan markas perjuangan dan tempatnya menyimpan logistik. Para santri ini dikirim menjadi tentara dan membantu pertempuran di berbagai daerah. Sedangkan kiai-kiai NU memberikan nasihat moral untuk menjaga semangat rakyat. Dan NU sendiri menyediakan rumah-rumah aman untuk para pejuang gerilya. Pada masa ini, NU berkembang menjadi organisasi rakyat yang sangat solid karena mampu mobilisasi massa secara cepat. Yang kelima, yaitu peran NU dalam agresi militer Belanda II pada tahun 1948 sampai 1949. Agresi militer Belanda II dimulai pada 19 Desember tahun 1948. Belanda menyerang Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Indonesia dan menawan Presiden Soekarno serta para pemimpin bangsa. Reaksi NU sangat tegas. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh sentral NU yang menjadi Menteri Agama, menyuarakan agar rakyat tidak menyerah. Hizbullah dan Sabilillah ini melakukan perlawanan gerilya di pedesaan. NU membantu TNI dalam mengamankan jalur logistik dan mengorganisasikan kekuatan di desa. Sedangkan para kiai menggerakkan masyarakat untuk tetap loyal terhadap Republik. Nah, pada periode ini, NU berkembang semakin matang secara politik dan nasionalisme. NU menjadi salah satu kekuatan yang membantu menjaga legitimasi pemerintahan Republik selama masa pendudukan Belanda. Yang keenam, NU dalam ranah politik bergabung dengan Masyumi. Pengalaman perjuangan pembuatan kedudukan NU semakin diakui pada akhir tahun 1940-an. NU bergabung dalam partai politik Islam terbesar pada masa itu, yaitu Masyumi. Dengan bergabungnya NU ke dalam Masyumi, ini tokoh NU mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan dan NU menjadi bagian dari diplomasi internasional yang menentang penjajahan Belanda. Selanjutnya itu, peran NU meluas dari bidang agama menjadi kekuatan politik nasional. Keikutsertaan NU dalam politik pada masa ini menjadikan organisasi tersebut semakin dikenal di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, dasar keagamaan perjuangan NU. NU mendasari perjuangan pada ajaran Islam. Beberapa dasar teologinya adalah: A. Hadis tentang kewajiban mempertahankan negeri. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika musuh menyerang negeri orang Muslim, maka wajib bagi seluruh umat Islam untuk membelanya. Yang kedua, kaidah fikih. Kaidah fikih, darul masafid muqaddam a'la jalbil musallih, menghindari kerusakan penjajahan lebih utama daripada mencari kebaikan lain. Yang C, prinsip hasbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari iman. Bagi NU, membela Indonesia bukan semata nasionalisme tetapi juga ibadah. Dengan dasar-dasar ini, NU tidak ragu memobilisasi umat dan mempertahankan Republik. Yang kedelapan, yaitu dampak perkembangan NU pada masa revolusi fisik. Perkembangan NU pada masa mempertahankan kemerdekaan berdampak besar, antara lain: yang pertama, NU diakui sebagai kekuatan keagamaan terbesar yang mendukung Indonesia. Yang kedua, NU membentuk jaringan keperjuangan yang melibatkan ratusan ribu santri dan masyarakat. Yang ketiga, NU menjadi pilar sosial dan politik yang membantu pemerintahan Republik. Yang keempat, NU mendapatkan
legitimasi sebagai salah satu organisasi yang paling berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Kesimpulannya, dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan NU pada masa mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. NU bukan hanya memberikan fatwa agama, tetapi juga menggerakkan massa, mengirim laskar, membantu TNI, menjaga moral rakyat, dan terlibat dalam politik nasional. Keputusan besar seperti resolusi jihad menjadi bukti bahwa NU memainkan peran penting dalam memastikan Indonesia tetap merdeka dan tidak kembali dijajah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.